Baik, mulai orang yang tidak beriman kita mulai dari kalangan para raja. Raja-raja ini ada dua raja disebutkan dalam Al-Quran. Pertama Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam, dan yang kedua adalah Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. Dua raja ini masyhur dalam Al-Quran disebutkan karena sama-sama punya kelebihan, dan kelebihannya hampir sama memang. Dua-duanya punya kelebihan fisik. Dua-duanya orangnya tinggi, putih, gagah. Secara fisik kekar. Laki-laki semua tahu kalau orang memiliki kelebihan ini merasa bangga. Dia seorang raja, memiliki dan menguasai setengah dunia. Jadi dua raja ini, Namrud dan Fir'aun, bukan hanya sekedar raja biasa, tapi keduanya menguasai dunia. Jadi setengah dunia. Kalau Namrud di Babilonia di Irak dulu, wilayah kekuasaan, dan seluruh Asia di bawah kekuasaannya, dan Fir'aun datang setelahnya sekitar 400 sampai 600 tahun, selisih ahli sejarah, itu berkuasa di Mesir, di Afrika, dan seluruh Afrika serta Eropa di bawah kekuasaan. Jadi mereka memiliki kelebihan fisik, raja, menguasai setengah dunia, memiliki banyak keturunan, kaya raya, dan yang luar biasa, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Jadi seluruh kelebihan dunia berkumpul pada dua orang ini. Ternyata ini membuat mereka membangkang tentang ada Tuhan namanya Allah. Bahkan mereka mengaku Tuhan. Kita masuk ke jendela kehidupannya dulu dua raja ini. Namrud misalnya. Namrud ini di zaman Ibrahim alaihissalam, dia menjadi raja di umur 30 tahun, dan dia begitu menjadi raja, langsung dia menobatkan dirinya, mengatakan saya Tuhan masyarakat Babilonia, bahkan seluruh wilayah kekuasaan. Yang luar biasanya teman-teman sekalian, seluruh masyarakat Babilonia tiba-tiba spontan mengatakan baik, Namrud Tuhan kami. Nggak ada masyarakat yang membantah masalah itu. Kemudian dia sendiri didukung dengan kelebihan-kelebihan dunia itu. Bahkan Namrud kalau pagi hari setelah mandi menggunakan baju perang, baju kerajaannya, duduk di atas singgasananya, itu seluruh pengikutnya termasuk istri dan anaknya sujud di kakinya dan mengatakan Tuhan kami yang agung Namrud. Jadi dunia sudah berkumpul padanya, kelebihan fisik, kekayaan, kerajaan, pasukan yang tidak pernah kalah. Terus ngaku Tuhan, semua orang ngakuin. Jadi luar biasa kedudukannya pada saat itu. Ini bukan raja biasa mereka ini. Pada hari pertama Namrud mengaku sebagai Tuhan dan diakui oleh masyarakat Babilonia, di umur 30 tahunnya, dia sempat mimpi di malam hari kalau kerajaannya hancur. Di dalam beberapa riwayat sahih disebutkan, maka Namrud ini membangunkan penasehat-penasehatnya. Setelah mereka bangun semua, salah satu penasehat Namrud, atau kalau kita bisa katakan orang nomor satu yang paling dipercaya oleh Namrud, ada satu orang namanya Azar. Azar ini ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini orang kepercayaannya Namrud, karena Namrud untuk mengaku sebagai Tuhan, dia nggak bisa menjangkau seluruh wilayah dia untuk datang dan disujudin. Maka dia mencari ahli pahat untuk membuat patung, dan dia temukan Azar adalah orang yang paling luar biasa, paling mahir. Maka Azar ini diberikan kedudukan khusus, dan dia tugasnya hanya membuat patung yang diperintahkan oleh Namrud. Maka dibuatlah patung-patung Namrud yang banyak, lalu dikirim ke wilayah-wilayah kekuasaan untuk disembah. Maka Azar juga pada malam itu ada, ayahnya Nabi Ibrahim AS di istana Namrud, karena dipanggil semua. Lalu Namrud tanya, kira-kira apa takwil mimpi saya nih? Mereka semua bingung, kami nggak tahu takwilnya apa nih. Tapi ada salah satu penasehatnya bilang, kemungkinan besar malam ini di Babilonia ada anak laki-laki lahir yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Yang terjadi teman-teman sekalian, pada saat itu Namrud mengeluarkan instruksi yang aneh sekali. Semua anak laki-laki yang lahir malam itu dibunuh, nggak boleh ada yang hidup. Termasuk pada saat itu dengan hikmah Allah yang lahir adalah Ibrahim alaihissalam, dan Azar ayahnya Ibrahim hadir di majelis itu, dan dia tahu
kalau ini ada perintah instruksi dari Namrud untuk membunuh anak laki-laki. Maka dia segera pulang ke rumahnya, dia sampaikan pada istrinya, ini Namrud sudah mengeluarkan instruksi semua anak laki-laki lahir malam ini dibunuh, maka selamatkan anak kita ke hutan. Dibawalah Ibrahim alaihissalam ke hutan, dibawa ke hutan. Begitu tiba di hutan, Ibrahim alaihissalam tumbuh besar di hutan. Tentu ada kisah sendiri Ibrahim pada masa kecilnya, saya tidak sedang membahas itu. Saya ringkaskan, Ibrahim alaihissalam sampai dinobatkan menjadi nabi itu nggak tinggal di Babilonia sampai umur 40 tahun. Tadi Namrud menjadi raja umur 30 tahun. Dia sempat berkuasa 40 tahun. 40 tahun itu diakui sebagai Tuhan, terus berkuasa sampai Ibrahim alaihissalam diutus menjadi nabi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ada peringatan-peringatan dari Allah yang datang kepada Namrud, dari sakitnya dia, dari beberapa hal yang terjadi, tapi dia tetap belum faham, dia nggak engah dengan itu. Akhirnya Allah azza wa jalla mengutus Ibrahim alaihissalam di umur 40 tahun untuk jadi nabi. Apa yang Ibrahim alaihissalam lakukan? Di hari pertama dinobatkan jadi nabi, nggak pakai nunggu, langsung masuk ke Babilonia. Itu saya ringkaskan cerita tentunya. Nabi Ibrahim alaihissalam masuk. Nah, di Babilonia itu ada satu kuil besar sekali, kuil yang sangat besar. Di dalamnya banyak patung-patung yang Namrud suruh buat. Ada patung harimau, ada patung burung, macam-macam. Dan di tengah-tengah ruangan itu ada patungnya Namrud yang besar. Disuruhlah masyarakat Babilonia, yang bisa ke istana sujud silakan, yang tidak silakan datang ke patung-patung itu. Kemudian mereka boleh memohon, umumnya lah mengajukan, memberikan sesajen dan seterusnya. Kuil ini dijaga oleh satu orang, dan orang ini juga harus orang yang dianggap paling dekat sama Tuhan-Tuhan tadi, patung-patung ini. Jadi kalau ada masyarakat yang memberikan sesajen, memberikan kepada penjaga kuil ini, lalu kemudian penjaga kuil yang meletakkan di dekat ya patung-patung tersebut sesajen apa saja, makanan, hewan sembelihan, masakan, harta dan seterusnya. Berjalanlah bertahun-tahun, Ibrahim alaihissalam datang masuk ke kota Babilonia, langsung datang ke kuil tersebut, dan tepatnya waktu itu malam hari ya, di mana mereka lagi menyembah Tuhan-Tuhan mereka, dan mereka lagi meletakkan sesajen-sesajen di depan patung-patung itu. Kuilnya agak besar, ada jalan kotak di tengah-tengah yang orang bisa keliling minta kepada dewa-dewa yang mereka sudah tunjuk ini. Dewa hujan ada, dewa matahari ada, dewa ini, dewa itu, dewa macam-macam. Maka mereka berikan sesajen kepada penjaga kuil yang mengantar naik ke atas sebuah tembok yang agak tinggi. Untuk ke atas ada tangganya, diletakkanlah sesajen yang diberikan oleh orang-orang tersebut. Ibrahim alaihissalam datang di malam itu yang lagi rame-ramenya orang sembah patung-patung. Apa yang dikerjakan oleh Ibrahim alaihissalam? Beliau masuk ke dalam kuil tersebut, kemudian tiba-tiba naik ke arah ya, si patung-patung yang banyak ini. Dan pada saat itu mustahil ada satu masyarakat Babilonia yang berani mendekati patung, menyentuhnya itu bisa kualat. Itu sudah sebuah dogma, keyakinan pada saat itu. Maka yang terjadi teman-teman sekalian, Ibrahim alaihissalam naik dan orang semua kaget melihat ruangan yang sangat besar dikelilingi dengan patung-patung yang dianggap Tuhan. Di tengah-tengahnya itu ada patung Namrud. Ibrahim alaihissalam mulai naik, kemudian menaiki patung-patung yang ada di sekitar situ. Dan orang semua kaget melihat Ibrahim melakukan. Siapa orang ini? Nggak ada yang kenal, karena dia dari luar Babilonia. Kemudian dia tiba-tiba mengambil sebuah apel yang ada di situ, disajenkan, diambil oleh Ibrahim alaihissalam. Lalu kemudian Ibrahim menggigit apel itu, bukan niat mau makan. Orang semua menyaksikan, ini berani benar orang ini, mendekati Tuhan saja bisa kualat, apalagi mengambil sesajennya gitu kan. Maka Ibrahim alaihissalam ambil apel itu, kemudian digigit depan mereka sengaja. Lalu Ibrahim alaihissalam menghadap ke patung itu sambil berkata, wahai yang dianggap Tuhannya masyarakat Babilonia, saya mengambil apelmu, apa kau tidak marah? Kira-kira patung nyaut nggak? Nggak ada sautan. Tapi Ibrahim sengaja, ini keyakinan sudah 40 tahun berjalan. Kata Ibrahim alaihissalam kedua kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, dilihat patung itu, apa kau tidak marah saya ambil apelmu? Tidak ada sautan pastinya. Yang ketiga kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, apakah kau tidak marah saya makan apelmu? Tidak ada sautan. Ibrahim alaihissalam melakukan perilaku yang lebih dari itu. Apel yang tadi dipegang dilempar ke wajahnya patung itu. Apelnya jatuh. Kita sudah tahu secara akal sehat, mana bisa patungnya marah gitu. Dilempar apel kena wajahnya, jatuh lagi. Tapi orang-orang yang sudah meyakini ini punya kelebihan, itu ketakutan.
Kata Ibrahim alaihissalam, wahai Tuhannya Babilonia, kau nggak bisa lawan saya sudah makan apelmu, saya lempar lagi ke wajahmu. Tentu ada kira-kira patung bisa nyaut, bisa melawan. Tapi itu banyak keyakinan orang seperti itu. Kalau patung itu luar biasa bagi mereka. Maka yang terjadi, Ibrahim alaihissalam ulangi sampai 3 kali. Apa kau tidak bisa lawan saya? Apa kau tidak bisa lawan saya? Terus 3 kali. Nggak ada sautan tentunya. Lalu Ibrahim alaihissalam mengatakan, kau tidak layak jadi Tuhan. Pindah ke patung sebelahnya. Kan Tuhannya banyak nih. Dewa-dewanya banyak. Patung sebelah lagi sama. Diambil, dilemparin lagi. Kau juga nggak bisa marah, pindah ke sebelah. Kau juga nggak bisa marah, dikelilingi semua patung-patung itu. Termasuk patungnya Namrud. Orang-orang Babylon semua diam. Ibrahim ini keliling mutar kayak huruf U gitu ke ruangan kuil itu sampai terakhir, patung yang paling terakhir. Lalu Ibrahim alaihissalam balik menghadap mereka sambil berkata, wahai masyarakat Babilonia, apa yang kalian sembah ini? Patung-patung yang kalian buat dengan tangan-tangan kalian. Tuhan kalian dan Tuhan saya Allah yang menciptakan langit dan bumi ini. Orang-orang Babilonia ini tengah-tengah masih bingung, ini apa sebenarnya? Tuhan dikatakan Allah, tapi di mana Allah itu? Mereka masih diam. Kata Ibrahim alaihissalam, kalau kalian tidak mau beriman kepada Tuhan Allah, maka saya akan melakukan tipu muslihat, ya, satu kegiatan, gerakan untuk Tuhan-Tuhan kalian nih. Karena tadi sudah dilempar apel, kalian masih yakin itu Tuhan, baik, saya akan lakukan yang lebih besar dari itu. Masyarakat Babilonia belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih. Tapi mereka sudah sangat takut dengan Ibrahim, karena mereka anggap Ibrahim ini pasti punya ilmu yang hebat. Kenapa bisa Tuhan dilawan gitu. Nggak ada yang berani sama Ibrahim alaihissalam, bubar semua malam itu. Penjaga kuil menjaga di situ. Ibrahim alaihissalam pulang, keluar, nyari kampak. Kembali lagi, semua patung itu dibelah, kepalanya dipotong, tangannya dipotong sama Ibrahim alaihissalam. Semua dirusakin patung-patung itu kecuali patungnya Namrud. Lalu patung-patung yang kecil ini kepalanya ditaruh di patungnya Namrud, tangannya, kakinya sudah hancur berantakan semuanya. Penjaga kuil lihat tapi dia nggak berani tahan. Ini Ibrahim gila. Luar biasa beraninya pada Tuhan-Tuhan. Tuhan dihancurin gitu kan. Maka yang terjadi, berantakan semua di lantai. Kotoran, debu-debu, batu dan segalanya. Kecuali patungnya Namrud. Dan di patung Namrud ini penuh dengan kepala patung-patung kecil itu semua. Lalu oleh Ibrahim alaihissalam kampaknya ditaruh di tangannya patungnya Namrud. Udah, Ibrahim alaihissalam pergi. Besok pagi mereka mau sembah lagi Tuhan-Tuhan mereka. Lihat sudah berantakan semua. Mereka bilang, siapa yang melakukan ini? Kata penjaga kuil, tuh tadi malam anak yang bernama Ibrahim tuh. Panggil dia, dipanggil. Wahai Ibrahim, apa kau lakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami? Ini semua Allah ceritakan dalam surah Ibrahim dan surah Anbiya ada disebutkan. Kata Allah, kata mereka, apakah kau kerjakan ini? Kau lakukan ini pada Tuhan kami? Kata Ibrahim, yang pegang kampak itu siapa? Kok nanya saya? Itu kan yang besar tuh yang pegang kampak, tanya dia. Kalau dia bisa ngomong gitu kan. Maka dengan cara ini masyarakat Babylon jadi bingung. Itu benar nih, Tuhan kita dihina seperti ini dan tidak bisa melawan. Kata Ibrahim, ini semua dusta, ini makhluk, Tuhan kalian Allah. Ada satu orang rupanya masih tetap dengan keyakinannya bilang, kita harus lapor kepada Tuhan kita yang besar, Namrud. Kata Ibrahim, gak usah lapor, saya ke sana. Ibrahim alaihissalam langsung ke sana. Pagi-pagi itu istananya Namrud ini setiap pagi penuh orang masuk. Orang-orang masuk untuk sujud saja, sujud, memohon-mohon gitu kan. Jadi nanti kalau orang bilang, wahai Namrud saya lapar, dikasih makanan. Wahai Namrud saya butuh ini, dikasih, dibantu. Karena bantuan-bantuan seperti ini orang akui dia sebagai Tuhan gitu. Waktu orang semua pada masuk, ramai sekali. Begitu Namrud duduk di singgasananya, semua sujud kecuali Ibrahim. Ibrahim gak sujud. Namrud kaget, 40 tahun ngaku Tuhan, tidak pernah ada orang yang nolak sujud sama dia. Baru kali ini dia tanya, siapa kamu ini? Kok berani benar kau tidak sujud? Ibrahim alaihissalam nabi dan memang diperintahkan untuk membantah ketuhannya Namrud. Kata Ibrahim apa? Orang semua dengar nih di singgasana, di istananya Namrud. Jadi ini penghinaan bagi dia gitu. Wahai Namrud, kata Ibrahim, bukan lagi dipanggil raja, bukan dipanggil Tuhan, dipanggil namanya. Wahai Namrud, dari mana kau mengaku Tuhan? Kamu ini manusia biasa seperti saya. Kamu punya 2 mata, saya punya 2 mata. Kamu punya 2 kaki, 2 tangan, saya juga sama. Kamu juga lahir dari rahim seorang wanita. Bayi, anak-anak, remaja, tua, mati. Kamu akan mati. Yang menghidupkan dan menciptakan semua ini adalah Allah.
Allah menghidupkan dan mematikan. Waktu itu orang semua dengar, Namrud pun kaget, belum pernah ada orang yang melakukan seperti ini, membantah ketuhanannya. Tapi Namrud tidak ingin dikalah, ya, tanda kutip, dia anggap kalau dia marah berarti dia kalah gitu kan. Dia nggak mau tunjukin, dia bilang sama Ibrahim, wahai Ibrahim, kalau kau ngaku Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Kata si Namrud, mau bukti? Kata Ibrahim, iya saya mau bukti. Mana buktinya? Lalu kata Namrud kepada salah satu prajuritnya, tangkap 2 orang yang lewat depan istana, siapa saja, tangkap. Ditangkap ada 2 laki-laki lewat. Kata Namrud, bunuh yang satu biarkan pergi, kasih hadiah apapun yang dia mau. Kata Namrud, lihat, saya mematikan dan saya menghidupkan. Jadi dia mau bicara dengan akal manusianya. Ini kebodohan ya. Orang yang dibiarkan pergi sudah hidup sebelumnya. Mana itu? Di mana dia bilang dia menghidupkan? Orang yang ditusuk sunnatullah, sistem yang Allah ciptakan pasti mati kalau ditusuk gitu ya. Tapi begitulah. Jibril alaihissalam datang kepada Ibrahim, ini orang tetap ngotot nih. Kalau kamu kasih contoh-contoh di bumi, dia akan cari terus jalan. Kasih contoh di langit. Kata Ibrahim alaihissalam, baiklah. Kalau begitu, Tuhanku dan Tuhanmu Allah setiap hari menerbitkan matahari dari timur, menerbenamkan di barat. Apa kau bisa? Matahari sekarang di langit, ini tiap hari terbit, tiap hari terbenam. Istilah saja ini ya. Matahari sebenarnya tidak terbit, tidak terbenam. Dia tetap di situ. Bumi yang memutari gitu kan. Tapi istilah kita lah, terbenam dan matahari terbit di timur dan kemudian terbenam di barat. Apa kau bisa? Kata Allah SWT dalam ayat Al-Quran, fabuhital ladzi kafar, maka orang kafir itu gak bisa ngomong. Mau bilang apa kira-kira? Gak bisa dibantah sama dia. Namrud cuma mengucapkan satu kalimat, tangkap orang ini, penjarakan. Namrud duduk sama orang-orangnya, ini kita apain Ibrahim? Saya mau bunuh Ibrahim, tapi jangan mati biasa, mati yang spektakuler, yang kalau dia mati gak ada lagi orang yang berani membantah ketuhanan saya. Musyawarah, orang dipenggal udah biasa, tusuk udah biasa, semua ini mati-mati biasa, orang sudah biasa tahu. Cari mati yang luar biasa. Salah satu penasihatnya bilang, orang paling sakit kalau dibakar itu pasti sakit, pasti teriak menjerit dan matinya lama gitu kan. Baik kata Namrud, buat api. Ini kalau untuk bakar orang, kita sudah tahu ruangan 2 kali 2 meter, bakar api sudah cukup. Namrud saking jengkelnya sama Ibrahim, membuat api, dibuat tumpuhannya saya sudah tinggi beberapa siku ke langit, ya maksud saya dari tanah ya, kita hitung mungkin sekitar 3-4 meter, ya makanya sampai 5 meter dari tanah. Kemudian di atasnya itu dibuat tumpuhan api yang besar. Api ini tingginya setinggi istananya Namrud, sekitar 30-40 siku ke langit, 17-20 meter besarnya api itu. Ini bukan main-main ini untuk membakar mungkin ribuan orang. Tapi karena bencinya sama Ibrahim dan ingin menunjukkan kekuatannya, maka dia lakukan itu. Biaya besar dikeluarkan, tenaga banyak dikerahkan. Dan biasanya begini, teman-teman sekalian, Allah Subhanahu wa taala seringkali membiarkan orang-orang kafir itu melakukan maksimal usaha dia. Nanti Allah hancurkan, hilangkan dengan sesuatu yang kecil sekali. Ini sudah dilakukan sama dia, biaya yang besar, dan ini hal yang paling besar dalam hidup Namrud. Setelah api selesai, kata Namrud, undang seluruh masyarakat Babilonia, saksikan Tuhan Namrud akan menghukum siapa yang membantah ketuhanannya. Dipanggil semua orang, jutaan pasang mata menyaksikan. Ibrahim alaihissalam dikeluarkan, dibuka bajunya, lalu akan dilempar ke dalam api. Ada sedikit kejadian kecil di sini. Pada saat Ibrahim alaihissalam akan dilempar ke api, Jibril alaihissalam sempat datang. Dalam riwayat Bukhari disebutkan dan berkata, wahai Ibrahim, Allah telah mengutus saya kepadamu agar kau minta apa saja dengan saya, apa saja. Kau minta saya padamkan api, saya padamkan api. Kau minta Namrud, saya bunuh, saya akan bunuh Namrud. Apa saja kau minta, bilang. Apa kata Ibrahim alaihissalam? Wahai Jibril, kalau kepadamu saya nggak butuh, tapi kalau kepada Allah saya akan minta. Jadi sama Jibril alaihissalam pun malaikat dia tidak mau. Sampai Allah turunkan ayat dikatakan inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu satu orang tapi dihitung seperti satu umat. Luar biasa keyakinannya gitu. Satu bagi Babilonia, dibantah, dilawan sama dia. Berapa banyak ikhwah kita baru saja masalah kerja di tempat haram, atasannya sudah ketakutan. Ibrahim melawan Namrud dengan pasukannya, dengan seluruh negeri Babilonia, dibantah ketuhanannya, dan luar biasa sampai mau dibakar. Tetap aja dia berani, nggak peduli. Lalu kemudian Ibrahim alaihissalam waktu dilempar ke dalam api berdoa, ya Allah,
zat yang telah aku imani secara gaib, nggak kelihatan. Aku yakin ya Allah, Engkau lah penciptaku dan pencipta segala sesuatunya termasuk api ini, dan Engkau lah yang telah menjadikan api ini panas asalnya, maka jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Perintah dari langit, Allah Azza wa Jalla mengatakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, wahai api jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim alaihissalam pada saat masuk ke dalam api, dia nggak lihat api, dia melihat ini taman, ada makanan, ada macam-macam. Ibrahim nggak tahu ini kalau api. Udah masuk, selesai. Yang anehnya pada saat itu, waktu Ibrahim alaihissalam dilempar ke dalam api, tentu manusia sekuat apapun kalau kena api menjerit nggak? Sekuat apapun fisik dia, pasti menjerit, kesakitan. Waktu Ibrahim alaihissalam masuk, nggak teriak, nggak menjerit, nggak ada suara apa-apa. Dan pada saat itu ada instruksi dari Jibril alaihissalam, wahai Ibrahim, Tuhanmu menyuruhmu menggerak-gerakkan tubuhmu. Itu saja. Instruksi hanya itu. Jadi waktu kamu dilempar nanti, kamu gerak-gerakkan tubuh kamu. Hanya itu, nggak ada yang lain. Dan kebanyakan kita perlu tahu, Nabi-Nabi alaihi wassalatu wassalam, itu kalau Allah sedang perintahkan sesuatu, mereka sendiri tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Tapi mereka patuh, jalankan. Nanti akan kita jelaskan juga di kisah Musa alaihissalam. Jadi waktu itu perintah Allah Azza wa Jalla hanya gerakin tubuhnya. Ibrahim alaihissalam gerakin tubuhnya, masuk ke dalam api. Ibrahim sudah nggak lihat api lagi, udah sebuah kebun yang dia duduk di situ. Ternyata gerak-gerakan tubuh ini, ya, ada target di situ. Waktu Ibrahim alaihissalam masuk ke dalam api dan tidak ada jeritan, tidak ada teriakan, maka orang-orang bingung. Sekuat apapun manusia nggak mungkin nggak teriak. Namrud ingin menenangkan masyarakatnya sambil berkata, oh Ibrahim sudah musnah pertama kena api saya. Tapi buktinya Ibrahim sempat gerak-gerakkan tubuhnya. Jadi gerakan ini sederhana tapi luar biasa maknanya gitu. Orang semua diam. Kata Namrud, biarkan saja 3 hari. Jadi bukan sejam 2 jam dibakar, 3 hari, karena dendamnya gitu. Lalu kemudian dia bilang, setelah 3 hari kumpulkan lagi masyarakat Babilonia, saya ingin melihat debunya Ibrahim. Subhanallah, di sekitar api oleh Namrud ditaruh prajurit-prajurit pilihannya. Kalau Ibrahim mau lari, dorong lagi ke dalam. Jadi luar biasa dia menjaga ini, gitu kan? Padahal sebenarnya ini sudah berjalan sampai 3 hari, gak mungkin lagi manusia bisa keluar dari api. Secara akal begitu. Sampai sekarang pun sama, sampai hari kiamat pun sama. Apalagi zaman dulu belum ada teknologi, gitu kan? Ringkas cerita, dipadamkan api itu. Mereka kaget semua karena melihat Ibrahim alaihissalam duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Di tengah-tengahnya duduk Ibrahim alaihissalam, gitu kan? Lalu Ibrahim alaihissalam duduk waktu itu lagi menikmatin seperti kondisi di kebun tadi saya bilang, di taman. Maka Namrud dan seluruh jutaan pasang mata Babilonia bingung, kok Ibrahim masih hidup ya? Manusia dibakar masih hidup. Waktu itu datang instruksi lagi dari Jibril alaihissalam kepada Ibrahim, cuma satu. Instruksinya adalah, kata Allah subhanahu wa ta'ala, wahai Ibrahim, Tuhanmu berkata, kamu berdiri pulang ke rumahmu, nggak usah ngomong sama siapapun. Itu saja. Ibrahim alaihissalam nggak ngerti, belum tahu waktu itu kenapa disuruh begitu gitu. Pokoknya instruksi Tuhanmu, berdiri pulang. Ya sama kalau kita orang Islam, sholat 5 waktu, ini 4 rakaat, ini 2 rakaat, ini 3, kerjain. Orang beriman memang begitu. Masalah ada hikmah nggak ada hikmah itu urusan nanti. Tapi kita sebagai orang beriman jalanin dulu. Itu contoh para nabi-nabi itu, dijalanin dulu. Dia berdiri, ternyata ada hikmahnya. Waktu Ibrahim alaihissalam duduk di tungkuhan api, Namrud sempat bilang, Ibrahim terbakar kaku, gitu kan? Di tempat tungkuhan api saya untuk menenangkan orang gitu. Jadi orang-orang pun karena jarak jauh berpikir, benar mungkin Ibrahim itu terbakar kaku kali, karena dari jauh nggak kelihatan. Jadi samar-samar. Mereka kaget waktu Ibrahim terima instruksi dari wahyu tadi, berdiri pulang, itu aja. Berdiri jalan pulang. Waktu Ibrahim berdiri pulang, orang-orang Babilonia bilang, berarti Namrud salah. Buktinya Ibrahim hidup. Dan tersebar berita di sana pada saat itu, satu Babilonia, ternyata selama ini Tuhan yang kita sembah Namrud itu dikalahkan oleh Ibrahim. Berarti Tuhannya Ibrahim lebih kuat. Kita tinggalin di Namrud nih, tersebar berita. Namrud bingung waktu itu, mau jawab apa nih? Dia pulang ke istananya, semalam suntuk gak bisa tidur. Dalam riwayat Bukhari dijelaskan bahwasanya Namrud didatangi oleh besoknya, dikirim oleh Allah subhanahu wa ta'ala seekor lalat. Lalat ini masuk ke lubang hidungnya, terus sampai ke otaknya. Dengan hikmah Allah, masuk lalat itu. Kesakitan Namrud, teriak-teriak, dipukul-pukul, lalatnya nggak keluar. Kesakitan.
Kira-kira teman-teman sekalian, seekor lalat bisa dilawan sama sebilah pedang yang tajam? Hah? Bisa dilawan dengan 1 juta prajurit? Lalat kecil masuk, dia siksa, niat menyiksa Ibrahim 3 hari di api, Allah siksa 3 hari lalat di hidungnya, dipukul-pukul, teriak-teriak, gak bisa. 3 hari gak makan, gak minum, gak tidur, gak bisa apa-apa. Hari ketiga tergeletak, meninggal dunia. Namrud mati. Waktu dia tergeletak mati, subhanallah, dikelilingi oleh orang-orang yang sekitarnya, pembesar-pembesarnya gitu. Dan mereka semua menyaksikan lalat itu keluar dari hidungnya. Lalu tersebar berita Namrud mati dengan seekor lalat. Raja, fisiknya sempurna, kaya raya, punya keturunan banyak, prajuritnya, pasukannya gak pernah kalah, gitu kan? Hanya karena menolak ada Tuhan namanya Allah, Allah hinakan tuh. Coba renungi ayat ini. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhan nas, hai sekalian manusia, duriba mathalun fastami'u lah, diberikan perumpamaan untuk kalian, renungi baik-baik, fikirkan baik-baik. Innal ladzina tad'una min dunillah, semua yang kalian seru selain Allah, pohon kah, syaitan kah, gunung kah, apa saja selain Allah, la yakhluqu dzubaban walau ijtama'u lah, mereka tidak akan pernah mampu menciptakan seekor lalat walaupun mereka semua berkumpul. Wa in yadhrub minhum dzubabu syai'an la yastankidhuhu min dawfat talib wal matlub. Kalaupun lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, ini kita punya segelas susu, ada lalat datang mengambil setetes lalu terbang, masih bisa kita ambil kembali setetes susu itu? Kata Allah, kalau lalat mencuri sesuatu dari mereka, mereka tidak mampu mengambilnya kembali. Sungguh lemah yang disembah dan yang menyembah. Habis cerita Namrud, raja yang luar biasa. Ini bukan cuma sekedar presiden, tapi raja yang berkuasa setengah dunia. Dan ingat teman-teman sekalian, saya yakin teman-teman yang sudah nyusun skripsi S1 atau tesis S2 atau disertasi bahkan S3, di Indonesia ini kita punya sistem penelitian lapangan. Dan sering kalau penelitian lapangan ini mengambil sampel-sampel untuk bisa mengambil informasi ya. Misal di Menteng ini saya mau tahu kebiasaan masyarakat apa sih? Saya nggak bisa datangin masing-masing individunya, tapi saya datangin RT, RW, jelas ambil dari mereka, atau lurah atau camat sekalian, ngambil informasi, selesai. Saya akan punya informasinya gitu kan. Jadi sudah ada sampelnya, oh ini sudah cocok, ini sudah mewakili. Memang begitu. Jadi tidak semua orang kafir itu, orang yang bermaksiat meninggal badannya hangus, badannya kulitnya meletup-letup. Tapi ada 1-2 orang yang Allah perlihatkan, gitu kan? Cukup jadi pelajaran. Karena kalau orang mati kafir begitu, nggak ada orang yang kafir nanti. Sementara Allah ciptakan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, menguji kita siapa yang mau patuh dan siapa yang mau membangkang, gitu kan? Memang seperti itu. Tidak semua orang saleh meninggal keluar bau wangi dari tubuhnya, tapi ada 1-2 orang yang wangi tubuhnya. Cukup jadi sampel tuh, oh ya berarti begini, gitu kan? Seperti itulah. Namrud sudah menjadi sampel yang baik buat kita, bahwasanya beginilah keadaan raja dan sudah maksimal keadaannya. Kita lihat raja yang kedua, Fir'aun. Fir'aun 10 tahun lebih didakwai Nabi Musa alaihissalam. Wahai Fir'aun, kenapa ngaku Tuhan? Sebelumnya sudah ada Namrud, Allah hancurin. Diingatkan, tidak mau dengar. Ada 3 kejadian besar teman-teman sekalian di kehidupannya Fir'aun sebelum Allah binasakan. Dan Allah selalu begini dengan kemahaadilannya sebagai pencipta ya. Datangkan peringatan sebelum tsunami, banjir-banjir kecil dulu. Nih 1, 2, 3. Sebelum stroke, penyakit kecil-kecil dulu datang. Tetap tidak mau tobat, sekalian yang besar didatangkan, gitu kan? Ini datang gempa kecil, masih nggak mau, masih maksiat kepada Allah, masih riba, masih zina, sekalian longsor dikasih sama Allah. Memang begitu. Maka Fir'aun nih ngaku sama. Di Mesir, tadi di Babilonia Namrud, ini setengah Asia, Irak, Iran, Afghanistan, Rusia, Cina, semua sampai ke kita Indonesia dikuasai Namrud, setengah dunia Asia. Fir'aun datang setelah itu di wilayah Afrika, Mesir ibu kotanya, seluruh Afrika dan seluruh Eropa di atasnya itu dikuasai nama dia. Sama, ngaku Tuhan juga, punya kelebihan fisik, kaya raya sama, diingatkan oleh Musa, diutus lagi oleh Allah. Wahai Fir'aun, kau manusia biasa, ngapain kau ngaku Tuhan? Gak mau percaya. Allah uji Fir'aun dengan 3 kejadian besar. Yang pertama, Musa alaihissalam diberikan tongkat yang bisa berubah jadi ular, kemudian tangan bisa dimasukkan di bawah ketiak, diangkat maka keluar cahaya yang putih, terang, sampai membuat Fir'aun gak bisa melihat.
Waktu itu tidak mungkin ada terjadi dan sampai hari kiamat gak mungkin. Dan bagaimana caranya tangan bisa mengeluarkan cahaya tanpa ada yang digunakan sesuatu penerang di situ. Tapi itu mukjizatnya Allah SWT kepada Musa alaihissalam. Waktu itu Fir'aun bilang, ini Musa ini penyihir. Musa ini penyihir. Wahai Musa, saya akan tantang kamu. Karena kamu tunjukkan kehebatanmu, saya akan tantang kamu. Saya juga akan datangkan penyihir-penyihir saya. Kata Musa, ini bukan sihir, hai Fir'aun. Kamu tidak akan diminta, saya tidak minta kau turun dari tahtamu. Kamu cuma beriman kepada Allah Tuhan. Jangan mengaku Tuhan. Hanya itu, kerajaanmu tetap. Gak mau tahu, saya akan datangkan penyihir. Coba pilih Musa, hari apa kau pilih sebagai hari tanding kita? Kebetulan waktu itu ada namanya hari zina. Dalam Al-Quran dikatakan Yomuz Zina. Hari zina ini hari di mana Fir'aun mengeluarkan singgasananya di sebuah lapangan luas. Masyarakat Mesir datang lalu sujud-sujud menyembah dia sebagai Tuhan. Minta makanan dikasih makanan, minta duit dikasih duit. Seterusnya dibantu oleh Fir'aun ini. Jadi diakui sebagai Tuhan. Namanya hari zina. Hari waktu itu disilakan dengan Yomuz Zina. Ringkas cerita kata Musa, hari zina kita tanding. Kata Fir'aun, baiklah. Fir'aun sebarin di seluruh Afrika, siapapun yang mengaku punya ilmu sihir hebat datang. Dan kalau mau menjadi orang yang dekat dengan Fir'aun dapat gaji yang besar, maka datang. Datanglah pada saat itu. Khilaf di antara ahli sejarah menyebutkan riwayat-riwayat tentang berapa jumlah penyihir. Ada yang mengatakan 100, ada yang mengatakan 1000, ada yang mengatakan sampai jumlah terbesar 10.000 penyihir datang. Itu mereka datang semua, dan sampai sekarang masih terkenal penyihir-penyihir yang hebat itu dari Afrika. Istilahnya begitu. Maka datang semuanya nih. Waktu mereka datang, mereka berkata, wahai Fir'aun. Fir'aun ini diistilahkan dulu nama ya, nama julukan, seperti orang bilang wahai raja gitu. Wahai Fir'aun, apa kira-kira yang kami akan dapatkan kalau kami menang? Kata Fir'aun, apa saja yang kalian minta, silakan, dan kalian pasti akan menjadi orang-orang yang dekat dengan saya. Disebutkan dalam surah Al-Qasas, cerita-cerita ini panjang lebar, dan beberapa kali diulangi dalam surah Toha, dan seterusnya. Yang terjadi teman-teman sekalian, kata penyihir-penyihir ini, mana lawan kami mana? Kata Fir'aun itu sana yang 2 orang, Musa sama Harun saudaranya, itu 2 orang. Kata penyihir-penyihir ini, 2 orang itu kita lawan semua jumlah penyihir ini. Kata Fir'aun, iya, lawan, bunuh, yang penting lawan, kalahkan dulu. Kata mereka, baiklah. Lalu penyihir-penyihir ini berkumpul untuk menunjukkan ilmu pamungkasnya yang paling tinggi di level sihir yang ini. Mereka sepakat, kata Allah SWT, yukhayyalu min sihrihim annaha tas'a. Mereka mengubah benda seakan-akan benda itu bergerak, padahal tadinya tidak bergerak. Kayak pohon bisa bergerak, tali bisa bergerak, bisa berubah wujud, tapi yang lihat yang kena sihir saja, gitu kan. Yang terjadi, mereka sepakat, mereka pegang tali. Kalau kita ambil jumlah tertinggi dari penyihir ini adalah 10.000 orang, berarti 10.000 tali. Semua orang kumpul, ini jutaan, ribuan orang, ratusan ribu orang berkumpul. Letakkan semua, mereka lempar talinya, berubah menjadi ular, bergerak-gerak. 10.000 tali, 10.000 ular, yang saksikan ratusan ribu, mungkin jutaan orang. Semua orang bersorak-sorak waktu itu. Musa alaihissalam hanya berdua dengan Harun alaihissalam, saudaranya. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, fa'aujasna fi nafsi khifatan Musa. Musa sempat takut sejenak. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Kami berkata, jangan kau takut hai Musa, kamu yang lebih benar. Pasti kamu akan menang. Wa alqi ma fi yaminik. Kamu mendekat ke sana, lempar yang di tangan kananmu, tongkatmu itu. Talqafu ma sana'u. Pasti akan mengalahkan apa yang mereka lakukan. Innama sana'u kaidu sahir. Yang mereka buat adalah perilaku penyihir-penyihir. Wala yuflihu sahiru haitsu ata. Mustahil penyihir bisa menang di depan ayat-ayat Allah. Musa alaihissalam datang, dilempar tongkatnya. Perlu teman-teman tahu ya, kalau ada penyihir yang mendemokan sesuatu di hadapan anda, letakkan tali atau merubah benda, maka kalaupun itu benda berubah menjadi seperti hewan buas atau saja, pastikan tidak akan bisa menyerang. Nggak bisa. Itu hanya demonstrasi, demo saja di depan kita, berubah wujud. Itu yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, dan itu terjadi pada penyihir-penyihir Fir'aun. Jadi apa rahasianya? Penyihir Fir'aun semuanya, kalau kita ambil dari jumlah terbanyak 10.000 orang, langsung sujud pada saat Musa alaihissalam lempar tongkatnya. Kira-kira apa? Kita bayangkan pada saat itu sekian juta orang lagi berkumpul di lapangan, semua menyaksikan tanding nih. Ini seperti tanding bela diri, tanding keterampilan, ya kan? Luar biasa. Ular berubah jadi banyak.
10.000 tali berubah jadi ular semua. Kira-kira bagaimana keadaannya Musa sama Harun berdua nih? Kalau kita bayangkan kita di kondisinya Musa bagaimana? Dilempar tongkat tersebut sesuai dengan perintah Allah, maka yang terjadi tiba-tiba berubah menjadi ular besar, dan ularnya Musa alaihissalam ini jalan, kemudian memakan ular-ularnya penyihir itu. Mereka tahu si penyihir, kalau apa yang mereka demokan tidak mungkin menyerang, tapi ularnya Musa menyerang, bahkan memakan. 10.000 tali semua dimakan dan orang semua saksikan. Apa yang terjadi? Kata Allah, fa'ulqiyas saharatu sujjada. Semua penyihir itu sujud langsung. Qalu amanna bi rabbi Musa wa Harun. Kami beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Udah, ini nggak mungkin sihir nih. Ini pasti luar biasa ini. Karena sihir tertinggi adalah seperti tadi, dan mereka tahu itu. Maka Fir'aun marah waktu itu. Ringkas cerita, kenapa kalian beriman kepada Musa, ini adalah ketua penyihir kalian. Tetap nggak mau sadar, nganggap ini sihir. Musa datang, wahai Fir'aun, ini bukan sihir, ini mukjizat. Saya nabi dikasih tongkat ini berubah mukjizat, bukan sihir. Ini penyihir, kamu semua sudah ngakuin. Enggak, saya nggak percaya. Ini kejadian pertama, peringatan dari Allah sudah datang, nggak mau. Peringatan kedua datang, apa yang terjadi teman-teman sekalian? Allah Azza wa Jal menahan air untuk Mesir. Nggak turun hujan, kayak kita gini kemarau, sama sekali nggak ada hujan. Dan saking panasnya waktu itu Mesir ini, wilayah gurun pasir hampir sama semua ya. Kalau sekarang kita sudah bisa mengukur suhu tentunya, suhunya itu bisa sampai 50-55 derajat gitu kan, panas sekali. Maka yang terjadi waktu itu panas, dan saking panjangnya musim kemarau, sampai-sampai sumber kehidupan masyarakat Mesir, Sungai Nil kering, habis airnya, nggak ada airnya. Fir'aun berusaha mengeluarkan tenaga, ya, biaya, suruh ambil air dari luar Mesir, ambil dari mana saja di Afrika, ambil, yang penting masyarakat bisa hidup. Pertama berhasil, 1 bulan, 2 bulan berhasil. Setelah itu sudah mulai mengering juga wilayah-wilayah lain, dan air yang didapatkan tinggal sedikit, harganya sudah melonjak naik. Bahkan yang lebih parah, prajurit-prajurit Fir'aun karena kehausan di tengah jalan, airnya habis diminum di jalan, gak sampai ke istananya Fir'aun. Tiba satu hari, salah satu penasehatnya Fir'aun datang, karena keadaan sudah krisis nih. Didatangkan segelas air, dikatakan, wahai Fir'aun, air tinggal ini, 1 gelas ini, nggak ada lagi. Habis anda minum ini, nggak ada lagi untuk minum, jangankan mandi, untuk minum saja sudah nggak ada. Fir'aun ini rupanya paling suka menghina air, maksudnya merendahkan air. Jadi kalau dia bicara kepada masyarakat Mesir, dia bilang, wahadil anharu tajri min tahti, lihat nih, sungai Nil takluk di bawahku. Dan dia selalu letakkan prajurit-prajuritnya di sekitar pesisir Nil, ada hari-hari tertentu ditahan, nggak boleh ngambil air kecuali memohon kepada Fir'aun, baru dikasih air, supaya lebih diakuin dia sebagai Tuhan gitu. Dan saya pernah tahun 89 teman-teman sekalian, waktu itu saya masih SMP, 1989, saya pernah di Kairo. Waktu itu ada paman saya di sana dan saya dikirim oleh ayah saya ke sana. Saya sempat diajak oleh teman-teman yang sudah senior, waktu itu sudah kuliah. Ayo kita lihat piramida yuk, ayo pergi ke wilayah Ahram namanya, piramida itu. Datanglah, kami masukin piramida. Ada satu piramida yang kami masukin itu besar, piramida yang paling besar. Dan itu ternyata di dalam itu unik memang, batu-batu itu luar biasa gitu. Bagaimana bisa terbentuk itu memang satu hal tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi kita naik tangga, saya sempat naik tangga sampai capek, saya masih ingat tangganya kecil, jauh sekali ke atas sampai ke puncaknya tuh. Pas tiba di puncak, ternyata di atas itu ada satu ruangan saja, satu ruangan gitu, tidak terlalu besar. Di situ ada seperti bak mandi, gitu. Cuma untuk kotak gitu. Saya pikir itu mungkin peti apa gitu kan, tapi dari batu terbuat. Saya tanya yang sedang bawa, ini apa akhi? Dia bilang ini tempat mandinya Fir'aun. Tempat mandinya di puncak piramida, di bawah air. Saya bayangkan bagaimana dulu orang-orangnya bawa air ke atas tuh, hanya untuk berendam di air tuh. Luar biasa kekuasaan dia pada saat itu gitu kan. Saya bilang ini tempat mandinya Fir'aun, dia bilang tempat mandinya aja nih. Subhanallah. Baik, waktu itu Allah uji tuh, nggak ada air kecuali segelas ini. Setelah ini nggak ada air, anda bisa mati kalau nggak minum Fir'aun. Kata Fir'aun, kumpul semua, apa jalan keluarnya nih? Ini lucunya nih, Tuhan bermusyawarah gitu kan. Apa jalan keluarnya nih sekarang? Kata mereka, tidak ada lagi jalan, semua harta sudah dikeluarin, semua upaya sudah
lakukan. Semua kekuatan sudah dikerahkan, ada, semua ide sudah habis, udah nggak ada lagi Fir'aun. Bahkan sungai Nil waktu itu ditaruh tumbal, dilempar anak gadis lah, ditempar kambing lah, ayam, macam-macam, nggak bisa. Tetap nggak bisa, nggak keluar airnya, karena nggak ada air, kering memang. Langit tidak turunkan hujan, subhanallah. Yang terjadi, ada satu penasihat Fir'aun bilang begini, ada satu yang belum dilakukan wahai Fir'aun. Semangat Fir'aun, apa itu? Tinggal satu ini tidak ada lagi setelah itu. Kata Fir'aun, apa? Coba cepat bilang. Dia bilang, Anda belum minta kepada Tuhannya Musa. Tinggal itu yang belum, yang lain semua sudah. Ini subhanallah, Allah buat keadaan seperti itu, gitu kan? Fir'aun dengan semangat panggil Musa. Musa datang alaihissalam, dan kebetulan waktu itu dalam beberapa riwayat disebutkan Musa alaihissalam subhanallah dengan pengikutnya hidup di satu, kayak kalau kita kecamatan gitu ya, wilayah, di situ ada sumur, tapi orang Fir'aun nggak tahu kalau ada sumur. Mereka hidup gitu kan, ada air. Ringkas cerita adalah Musa alaihissalam datang, lalu Fir'aun tidak mau tunjukkan kebutuhannya nih, duduk dengan keangkuhannya, wahai Musa, kau mengaku kalau Tuhanmu itu bisa turunkan hujan dari langit. Kata Musa, bukan cuma air hujan, apa saja kau minta Allah kasih. Lalu dia bilang, sekarang kan kau tahu Mesir lagi panas, nggak ada air, coba minta pada Tuhanmu turunkan hujan dari langit. Kata Musa, apa kira-kira konsekuensinya kalau Tuhan saya turunkan hujan dari langit? Dia bilang, saya dan pengikut saya akan beriman pada Tuhanmu. Musa alaihissalam senyum sambil berkata, Fir'aun, betulkah yang kau ucapkan ini? Kalau Tuhanku dan Tuhanmu Allah turunkan hujan dari langit, kau akan beriman? Kata Fir'aun, ini semua jadi saksi nih, pemuka-pemukanya semua jadi saksi. Musa alaihissalam di hadapan Fir'aun mengangkat tangan ke langit, teman-teman sekalian, mengatakan, wahai zat Allah, pencipta langit dan bumi, dipuji-puji Allah SWT. Dan terakhir dia mengatakan, yang telah menahan hujan sehingga tidak turun ke Mesir, aku mohon kepadamu turunkanlah hujan untuk Mesir. Belum ditutup doanya Nabi Musa alaihissalam, mendung hujan sebulan tidak berhenti, hujan terus sampai sungai Nil penuh, segalanya penuh, makmur semua dikembali. Kira-kira Fir'aun beriman nggak? Tahu apa kata Fir'aun? Kalimat kufur, hati-hati dengan kalimat begini nih. Sebelum, pada saat sakit, seakan-akan mohon sama Allah, begitu sembuh dokter yang hebat, bukan Allah. Apa yang dia bilang? Oh, sudah saatnya hujan turun. Selesai, kalimat ini saja, udah nggak jadi beriman. Lo mana janji kamu tadi? Sudah, pokoknya ini hujan sudah saatnya turun, udah kembali lagi. Terakhir yang ketiga teman-teman sekalian kejadian, waktu itu tersebar berita di seluruh wilayah kekuasaannya Fir'aun. Ternyata Fir'aun yang kita ngakuin Tuhan selama ini nggak bisa datangkan air untuk kita kecuali sudah minta tolong sama Tuhannya Musa. Berarti Tuhannya Musa lebih hebat tuh. Hampir terulang lagi kasus Namrud tadi, gitu kan? Tuhannya Musa, Tuhannya Ibrahim. Yang terjadi teman-teman sekalian, orang pada beriman. Waktu itu Fir'aun sebenarnya kalau dia beriman sama Allah, nggak dicopotin dari dudukannya, tetap jadi raja. Bahkan luar biasa kata ulama, kalau Namrud waktu itu sama Fir'aun ya, beriman, maka mereka mungkin manusia yang paling banyak pahala di muka bumi, karena semua pengikutnya beriman, gitu kan? Tapi dia kufur, nggak mau, sampai Allah binasakan, akhirnya rugi sendiri. Nggak disuruh copot kerajaannya kok. Yang terjadi terakhir Fir'aun bilang, ini Musa sumber masalah, bunuh Musa. Ini kejadian ketiga terakhir, bunuh Musa. Baik, kumpul pasukan, ada prajurit, ada pasukan-pasukannya. Kalau kita mungkin Kopassus ya, ada pasukan khususnya Fir'aun ini dipakai dalam keadaan darurat, dipakai oleh Fir'aun, kejar Musa. Musa alaihissalam sebagai manusia biasa, teman-teman sekalian. Dan kita harus tahu semua nabi-nabi memang begitu, manusia biasa. Maka Musa ikhtiar, wahyu belum turun, lari dengan pengikutnya, ayo kita selamatkan diri. Lari nih, sampai tiba di tepi Laut Merah. Fir'aun kejar. Dalam Al-Quran Allah ceritakan untuk Fir'aun, lihat di depan mereka sudah lautan, kelihatan tuh berapa jumlahnya, ya, orang-orang Bani Israel yang beriman. Kata Fir'aun, innahum lasyirzimatun qalilun, itu mereka jumlahnya cuma segitu, udah tinggal dibantai aja. Pengikut Musa alaihissalam berkata, wahai Musa, inna lamudrakun, kita ketangkap nih, sekarang ini mereka akan beringas, bantai kita luar biasa. Apa kata Nabi Musa alaihissalam? Teman-teman sekalian, beriman kepada Allah Azza wa Jalla ini bukan main-main. Yakin tentang Allah Azza wa Jalla dan Allah menciptakan apapun itu telah dipraktekkan oleh para nabi-nabi. Musa alaihissalam mengatakan, kalla, nggak mungkin, inna ma'i rabbi sayahdin, ada Tuhan saya pasti menolong saya, nggak mungkin. Apa yang terjadi?
Jibril alaihissalam datang menyampaikan, wahai Musa, Tuhanmu perintahkan kamu agar mencambukkan tongkatmu di bibir Laut Merah itu. Itu saja perintahnya. Musa alaihissalam waktu itu tidak tahu apa-apa, tidak mengerti apa tujuannya. Pokoknya perintah Allah, cambukkan tongkatmu, itu saja. Sama tadi Ibrahim alaihissalam, instruksi datang begitu. Puasa kalau umat Islam, hajilah, zakatlah, perintah. Hasilnya nanti itu sudah haknya Allah. Tapi perhatikan, kepatuhan kepada Allah mendatangkan hal yang luar biasa. Waktu itu Musa sudah dikejar, sudah ini beringas luar biasa, pasukan Fir'aun akan membantai mereka. Ini sudah bukan cuma dipenggal, ini mungkin dicincang-cincang mereka kalau ditemuin. Karena Fir'aun sangat benci waktu itu. Yang terjadi teman-teman sekalian, waktu dihantamkan tongkat tersebut, Musa pun alaihissalam sempat kaget. Laut Merah tiba-tiba berdiri, airnya seperti tembok-tembok yang besar. Dan itu Fir'aun saksikan. Dia lihat tuh tongkat Nabi Musa dicambuk, lihat itu laut itu berdiri. Kata Allah, fakana qattaudil azim, seperti tembok-tembok yang tinggi dan terbagi menjadi 12 bagian. Karena yang ikut bersama Musa AS 12 Bani Israel, 12 suku Israel yang akan lewat setiap suku di satu lorong itu, gitu kan. Fir'aun waktu lihat itu teman-teman sekalian bukan beriman, malah dia bilang kepada para prajuritnya, kejar sebelum Musa selamat. Kan itu. Musa AS jalan sebagai manusia, dikejar. Allah SWT mudahkan Musa AS menyeberang. Kemudian Fir'aun di tengah lautan ditutup sama Allah SWT air tersebut. Lalu Allah menukil apa yang Fir'aun ucapkan dengan lisannya yang tidak ada yang dengar waktu itu, tidak ada yang dengar. Allah SWT sendiri yang menyampaikan kepada kita. Waktu sudah sampai air menenggelamkan dia lihat malaikat maut, apa yang Fir'aun katakan? Qala amantu billadhi amana bihi banu Israel. Saya beriman sekarang sama apa yang diimani oleh Bani Israel. Kata para ulama tafsir, nggak bisa lagi ucapin Allah karena sudah bangkangnya. Dia cuma bilang saya beriman kepada yang diimani oleh Bani Israel. Tapi sudah nggak bisa. Ini sudah malaikat maut lagi proses mau mencabut ruhnya. Lalu Allah mengatakan, al-yawma nunajjika bi badanika litakuna ayatan liman khalfak. Hari ini kami selamatkan jasadmu agar menjadi tanda-tanda kebesaran kami. Sekarang kita bisa lihat, alhamdulillah biar tidak ke Mesir, bisa kita shed. Mumi Fir'aun kelihatan. Sampai sekarang masih ada. Cuman memang dagingnya yang mengeropos gitu kan. Tapi seluruh tulang-tulangnya masih utuh, rambutnya masih ada dan seterusnya. Maka Allah SWT berikan tanda-tanda kebesaran. Dan di sini teman-teman sekalian ambil pelajaran secara keimanan. Allah Subhanahu wa taala waktu menyuruh Musa alaihissalam mencambukkan tongkatnya, pertanyaannya, kira-kira tongkatkah yang membuat air laut itu bisa berdiri? Hah? Kok cuma 2-3 orang yang nyaut? Tongkat yang membuat air Laut Merah berdiri? Baik. Allah Subhanahu wa taala, mampukah Allah membuat Musa alaihissalam terbang ke samping sana tanpa injak laut? Bisa nggak? Bisa. Tapi kenapa prosesnya seperti itu teman-teman sekalian? Karena Allah ingin menjelaskan kepada kita semua manusia, saya sudah ciptakan kalian dengan sistem yang ada dalam kehidupan kalian, maka akan berjalan sesuai dengan sistem kalian. Maka Musa alaihissalam disuruh cambuk tongkatnya. Ini proses manusiawianya. Selebihnya hak kami yang buatlah itu. Kan itu. Kita cuma ikhtiar, selebihnya selesai. Coba renungi, saya keluar sedikit dari kisah ini. Renungi kisah tentang Maryam alaihissalam. Waktu Maryam alaihissalam lagi hamil, gitu kan? 9 bulan sudah mau melahirkan Isa, sandar di mana? Pohon kurma, dalam surah Maryam. Di pohon kurma sandar. Lalu waktu itu Maryam alaihissalam kesakitan, khawatir nanti haus, nanti lapar bagaimana? Allah mengatakan kepada Maryam, jangan kau takut hai Maryam, kami sudah buat mengalir di bawahmu air. Ada dibuat mata air oleh Allah SWT. Dan goncangkanlah pohon kurma yang di sebelahmu, akan berjatuhan kurma-kurma yang basah, rutop namanya. Kurma basah, kamu bisa makan. Saya tanya di sini teman-teman sekalian, yang paling kuat ototnya mana nih? Hah? Mana laki-laki yang paling kekar nih? Bisa nggak kira-kira yang paling kekar di antara anda ini menggoncang pohon kelapa? Ada yang bisa nggak? Pohon kelapa sawit goncang. Bagaimana dengan Maryam yang hamil besar 9 bulan, Allah suruh goncang pohon kurma, bisa nggak? Allah gunakan kata-kata ya, wahuzzi, huzzi itu goncang, ilaiki bijiz'in nakhla, pohon kurma di belakangmu, tusakit alaiki rutaban janiyah, akan jatuh kurma-kurma yang basah itu.
Ternyata di sini Allah cuma suruh percaya, yakin. Begitu Maryam alaihissalam sentuh, goncang sendiri pohon itu, jatuh kurmanya. Keyakinannya di sini dilakukan. Jadi bukan masalah pohonnya digoncang. Mana pernah dalam sejarah pasukan jihad itu lebih banyak daripada pasukan perang kafir? Gak pernah. Pasti lebih sedikit, pasti menang. Masalahnya keyakinannya di sini. Bagaimana dia yakin dengan Allah Azza wa Jalla. Tadi Ibrahim yakin api makhluknya Allah, panas pun gak ada urusan, Allah jadikan dingin. Laut dilewatin oleh Musa alaihissalam, Fir'aun ditenggelamkan. Ini lawan raja yang kuat nih. Apalagi kalau cuma sekedar raja-raja kecil, apanya mau ditakutin itu? Yang besar aja Allah SWT hancurkan. Ingat, ada sebuah hadis qudsi yang mulia. Kata Nabi SAW, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, wahai anak Adam, jangan pernah kamu takut sama pemilik kerajaan atau kekuasaan, bagaimanapun luasnya kerajaannya, selama kau yakin kerajaanku ada dan kerajaanku tidak akan pernah hilang. Wahai anak Adam, kalau seandainya aku penuhi semua kebutuhanmu dan kau yakini itu, udara ini, cahaya tadi, suara, segala kebutuhanmu ini, kau yakini aku yang memberikanmu dan kau terima itu, maka aku akan buat seluruhnya cukup untukmu. Dan kalau seandainya, hai anak Adam, kau tidak yakin aku yang memberikan, maka aku akan sempitkan dunia padamu. Kau akan susah dan tidak akan datang kepadamu kecuali yang sudah aku catatkan. Tetap kalau gelas ini takdirmu, ya ini kau dapatkan. Selebihnya tidak akan. Walaupun kamu mau mencuri sana sini, tetap ujung-ujungnya yang datang cuma bagianmu saja. Hadis yang mulia.